Orang Yunani kuno mengatakan, manusia, kenalilah dirimu sendiri. Saat mempelajari diri Anda akan melihat bahwa tubuh Anda terdiri atas 4 bagian, tubuh fisik, sisi emosional, intelektual, dan sisi spiritual. Jika Anda menemukan video ini, itu tandanya bahwa Anda harus segera memulai untuk mendisiplinkan diri Anda agar sisi-sisi intelektual, emosional, dan fisik Anda sepenuhnya selaras, terkendali, dan terarah sesuai dengan cara-cara Tuhan. Tubuh fisik Anda tidak mempunyai inisiatif sendiri, tidak memiliki kecerdasan dengan kesadaran sendiri, serta tidak memiliki kehendak di dalam dan untuk dirinya sendiri. Tubuh Anda sepenuhnya bergantung pada perintah atau tekad Anda. Anggaplah tubuh Anda sebuah kaset hebat di mana Anda memainkan semua emosi dan kepercayaan Anda. Sebagai kaset, di mana segala macam kesan dibuat, tubuh Anda akan dengan patuh merekam semua konsep yang teresapi dan tidak menyimpang darinya. Karena itu, Anda bisa memasukkan melodi kasih dan keindahan, atau melodi duka dan kesedihan, sakit hati, cemburu, benci, amarah, dan melankolia diekspresikan di dalam tubuh sebagai beragam penyakit. Setelah Anda belajar mengendalikan sisi mental dan emosional, Anda akan menjadi saluran bagi Tuhan, maka Anda akan membebaskan kemegahan yang terpenjara di dalam diri Anda. Sebelum melanjutkan videonya, silahkan dukung channel ini agar bisa lebih berkembang dalam menyajikan tips dan inspirasi lainnya dengan cara subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Stoik kita. Dewasa secara emosional. Pikirkan ini sebentar. Anda tidak bisa membeli tubuh yang sehat bahkan dengan semua uang di dunia, tetapi Anda bisa mendapatkan kesehatan melalui kekayaan pikiran, seperti pemikiran-pemikiran damai, harmoni, dan kesehatan yang sempurna. Sangat penting bagi Anda untuk mengendalikan emosi jika Anda ingin menjadi dewasa secara emosional dan spiritual. Anda dianggap dewasa secara emosional ketika Anda melepaskan perasaan Anda secara konstruktif dan harmonis. Jika Anda tidak mendisiplinkan atau mengikat emosi Anda dianggap tidak dewasa secara emosional dan belum matang, walaupun secara kronologis Anda mungkin berusia 50 tahun. Menjadi dewasa secara emosional adalah suatu pencapaian yang melampaui hanya usia kronologis seseorang. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengelola dan mengarahkan emosi dengan bijaksana, sebuah konsep yang dipromosikan oleh filsafat Stoikisme. Menurut Stoikisme, kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk membedakan antara apa yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan, seperti yang diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Dalam konteks ini, mengendalikan emosi bukanlah tentang menekan atau meniadakan perasaan, tetapi tentang memahami dan merespons mereka dengan cara yang konstruktif dan seimbang. Misalnya, rasa sakit atau kehilangan dapat dihadapi dengan sikap yang teguh dan damai, mengarah pada kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk tetap berada dalam kendali diri. Kesadaran akan keadaan ini mengundang refleksi tentang bagaimana seseorang menanggapi situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika dihadapkan pada konflik atau kesulitan, seorang yang dewasa secara emosional akan menggunakan prinsip-prinsip Stoikisme untuk mempertimbangkan tindakan mereka dengan kebijaksanaan dan keadilan. Ini mencerminkan filosofi bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan keseimbangan batin. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip Stoikisme dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi kedewasaan emosional dan spiritual seseorang. Ini bukan hanya tentang mencapai kedamaian pikiran, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang bermakna dan penuh makna. Mendapatkan konsep diri yang tepat. Gangguan terbesar adalah gagasan sesat yang mengendalikan pikiran Anda dan menahan Anda di dalam perbudakan. Gagasan-gagasan yang Anda miliki tentang diri Anda membangkitkan emosi-emosi tertentu di dalam diri Anda. Secara psikologis, emosi mengendalikan tindakan Anda untuk kebaikan atau kejahatan di sepanjang jalan kehidupan. Jika Anda dipenuhi sakit hati atau dendam kepada seseorang atau dipenuhi dengan dendam, emosi-emosi ini akan mendesakkan pengaruh jahat pada diri Anda dan akan mengatur semua tindakan Anda dengan cara yang jauh berbeda dari apa yang mungkin benar-benar Anda inginkan. Ketika Anda ingin bersikap bersahabat, sopan, dan ramah, Anda akan bersikap buruk, sinis, dan pahit. Ketika Anda ingin menjadi sehat, berhasil, dan sejahtera di dalam hidup, Anda akan melihat bagaimana semuanya berjalan dengan buruk. Anda yang menonton video ini menyadari kapasitas Anda untuk memilih konsep kedamaian dan niat baik.
Dengan tulus, terimalah gagasan kedamaian dan kasih di dalam pikiran Anda, dan Anda akan diatur, dikendalikan, serta dituntun sesuai dengan gagasan itu. Mengatasi depresi. Alkisah ada seorang ibu, yang telah kehilangan anak semata wayangnya, diserang rasa duka yang mendalam. Ia begitu sedih hingga dukanya memengaruhi penglihatannya. Selain itu, ia menderita migrain. Ia sampai mengalami depresi dan melankolia yang hebat. Wanita ini adalah mantan perawat, karena itu seorang temannya menyarankan untuk pergi ke sebuah rumah sakit dan menawarkan jasanya di bangsal anak-anak. Ia mengikuti saran temannya, dan saat meluangkan waktunya di sebuah rumah sakit lokal, ia mulai mencurahkan kasih kepada anak-anak, ia memanjakan, merawat, serta menyuapi mereka. Kasihnya tidak lagi terpendam di dalam dirinya, ia kembali memiliki seseorang yang memerlukannya, dan ia mulai melepaskan emosi kasih melalui saluran-saluran yang konstruktif. Ia mempraktikkan apa yang dinamakan sublimasi, dengan mengalihkan energi yang terkurung di dalam pikiran bawah sadarnya dalam cara-cara ilahi. Dengan begitu ia mengeluarkan semua racun yang tersimpan di dalam pikirannya, dan ia bersukacita, bahagia, berseri-seri serta bebas. Andalah yang bisa mengendalikan emosi yang tersimpan di dalam diri sendiri. Kenali diri Anda, kenali emosi-emosinya dan mulailah untuk mengendalikannya. Sebagian besar manusia sering mengeluhkan susah dalam mengendalikan emosi negatif di dalam diri, coba saja lihat di media sosial, di status WhatsApp, Facebook, atau lainnya. Banyak sekali orang mengeluh yang tidak nyaman, mengeluh sakit, mengeluh ditinggal kekasih, mengeluh ditipu orang, mengeluh bisnis yang sepi dan banyak keluhan lainnya. Mengeluh adalah bukti dari emosi yang negatif di dalam diri. Mengeluh adalah respon ketika melihat sebuah peristiwa dengan kacamata yang negatif, melihat peristiwa dengan sudut pandang yang negatif. Padahal kalau mengeluh dan mengeluarkan emosi negatif maka yang ada justru membuat situasi semakin buruk, tetapi kenapa masih saja banyak orang mengeluh dan memunculkan emosi negatif? Apa karena mereka tidak tahu? Emosi negatif, apakah itu? Saya mau ulas dari kata emosi. Kata ini berasal dari bahasa asing yaitu emotion, energi motion, jika diartikan adalah gerakan energi. Jadi, emosi bisa didefinisikan sebagai gerakan energi di dalam tubuh. Ketika gerakan energi tersebut dipicu dengan pikiran yang negatif maka jadilah emosi negatif. Sebaliknya, jika emosi itu dipicu dengan pikiran yang positif maka jadilah emosi positif. Kalau begitu semua orang itu memiliki emosi? Pasti, kalau tidak ada emosi maka dia mati. Yang menjadi persoalan adalah, apakah emosi itu dipicu dari pikiran negatif ataukah dipicu dari pikiran yang positif? Kalau emosi positif maka pasti menghasilkan kejadian yang positif juga, sedangkan emosi yang negatif maka menghasilkan kejadian negatif. Pilih mana? Sesungguhnya kitalah yang memiliki hak untuk memilih apakah memunculkan emosi negatif atau positif. Bagaimana mengendalikan emosi negatif di dalam diri dengan mudah? Maka jawabannya adalah, ubahlah pikiran kita. Dengan mengubah pikiran dari negatif menjadi positif maka pasti emosi pun berubah. Ada 3 cara mengendalikan emosi negatif di dalam diri dengan mudah. Pertama, sadari bahwa semua kejadian itu netral. Pada dasarnya tidak ada kejadian yang baik atau jelek. Kenapa? Karena semua kejadian yang kita alami sehari-hari adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Hasil dari tarikan kita sendiri, lalu kenapa harus mengeluh? Kesadaran tentang hal ini yang harus Anda ingat, sehingga setiap kejadian itu harusnya biasa saja dan disambut dengan bersyukur. Dan itulah menjadi emosi positif. Dalam filsafat stoikisme, konsep bahwa semua kejadian itu netral merupakan landasan penting dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Stoikus meyakini bahwa tidak ada kejadian yang secara inheren baik atau buruk. Sebaliknya, penilaian yang kita berikan terhadap suatu kejadianlah yang membuatnya terlihat baik atau buruk. Mengapa tidak ada kejadian yang baik atau buruk? Stoikus mengajarkan bahwa persepsi kita terhadap suatu kejadian sangat dipengaruhi oleh pikiran dan nilai-nilai kita sendiri. Hal-hal yang kita anggap buruk mungkin dianggap baik oleh orang lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tidaklah adil untuk menilai sebuah kejadian tanpa mempertimbangkan perspektif yang lebih luas. Mengapa mengeluh tidak perlu? Mengeluh adalah reaksi yang tidak bijaksana menurut pandangan Stoik. Karena semua kejadian adalah hasil dari tarikan pikiran kita sendiri, mengeluh hanya akan menambah penderitaan tanpa mengubah keadaan yang sudah ada.
Stoikus mendorong untuk menerima kejadian apa adanya dan mengambil hikmah dari setiap situasi. Kunci untuk mempraktikkan prinsip ini adalah kesadaran. Dengan menyadari bahwa semua kejadian netral dan tergantung pada bagaimana kita menanggapinya, kita dapat mengubah perspektif negatif menjadi pengalaman yang mendukung pertumbuhan dan pemahaman diri. Bersyukur adalah sikap yang muncul dari pemahaman ini, karena kita dapat melihat setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan kehidupan yang berharga. Emosi positif dalam konteks stoik bukanlah tentang merasa bahagia setiap saat, tetapi lebih pada sikap tenang dan terima kasih terhadap segala hal yang terjadi. Ini adalah hasil dari pemahaman bahwa kita tidak dapat mengontrol banyak hal dalam hidup, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip stoikisme seperti ini, seseorang dapat mencapai kedamaian batin dan keseimbangan dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Kedua, sadari bahwa Tuhan itu Maha Baik. Anda sering menyebut nama Tuhan. Mungkin dalam sehari bisa lebih dari 10 kali menyebut nama Tuhan. Tapi kenapa masih sering mengeluh? Kenapa masih sering memunculkan emosi negatif? Kemana kata Tuhan yang Anda sebutkan berkali-kali itu? Hanya menjadi hiasan bibir saja? Tanpa Anda mengenal siapa itu Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan itu Maha Baik, sehingga mustahil memberikan kejelekan kepada kita. Berhenti mengatakan bahwa ini ujian Tuhan. Ini cobaan Tuhan. Itu salah besar. Sadarilah bahwa Tuhan itu Maha Baik. Anda mungkin sering menyebut nama Tuhan setiap hari. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami maknanya? Apakah Tuhan hanya menjadi kata yang terlontar dari bibir tanpa meresap dalam hati dan pikiran? Banyak dari kita seringkali terjebak dalam lingkaran keluhan dan emosi negatif, meskipun kita secara aktif menyebut nama Tuhan. Namun, di mana sebenarnya kehadiran Tuhan dalam semua itu? Apakah hanya sebagai hiasan bibir yang kita ucapkan tanpa pemahaman yang mendalam? Sadarilah bahwa Tuhan itu Maha Baik. Ini artinya, tidak mungkin baginya untuk menghendaki kejelekan bagi kita. Ketika kita terjebak dalam kesulitan atau ujian, berhenti mengatakan bahwa ini adalah ujian dari Tuhan atau cobaan darinya. Pikirkan kembali sudut pandang ini, jangan menganggap bahwa Tuhan yang Maha Baik memberikan penderitaan atau kesulitan kepada kita. Alih-alih, lihatlah sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Sadarilah bahwa pemahaman tentang Tuhan yang Maha Baik seharusnya membawa kita pada sikap sabar dan penerimaan. Bukan untuk terus-menerus mengeluh atau menyalahkannya atas segala hal yang buruk yang terjadi. Jadikan setiap ucapan nama Tuhan sebagai pengingat akan kebaikannya. Bukan sekedar sebagai kata-kata yang terlontar begitu saja. Dengan memahami bahwa Tuhan itu Maha Baik, kita dapat membimbing pikiran dan hati kita untuk menerima segala hal dengan lapang dada. Karena kita tahu bahwa di balik setiap ujian, ada rencana yang lebih baik yang mungkin tidak kita mengerti pada saat ini. Ketiga, cari 1001 alasan untuk berpikir yang positif. Lihatlah semuanya dengan positif. Cari alasan untuk berpikir yang enak dan menyenangkan. Galilah di pikiran Anda 1001 alasan untuk berpikir yang positif. Mudah sebenarnya untuk mengendalikan emosi negatif dalam diri. Karena memang diri kitalah yang memiliki hak untuk itu. Anda hanya perlu membiasakannya dalam kehidupan. Pemahaman stoik menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif dapat ditemukan dengan mengubah cara kita memandang situasi sehari-hari. Sebagai contoh, daripada merespon dengan kekecewaan atau frustasi terhadap kegagalan, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Inilah inti dari filosofi stoik, menemukan alasan untuk berpikir positif dalam setiap situasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melatih diri untuk mencari 1001 alasan untuk berpikir positif. Misalnya, jika menghadapi tantangan di tempat kerja, daripada kita mengeluh, kita dapat berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau untuk menunjukkan skill dan ketahanan. Atau misalnya, ketika Anda sedang terjebak macet di jalanan, Anda dapat berpikir bahwa mungkin ada sesuatu hal negatif yang sedang dijauhkan dari diri Anda. Sehingga keberuntungan menahan Anda dalam kemacetan. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam siklus emosi negatif, tetapi mengambil kendali atas respon emosional kita. Stoikus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada situasi eksternal, tetapi pada cara kita menafsirkan dan meresponsnya.
Dengan mempraktikkan pencarian alasan untuk berpikir positif, kita membangun ketahanan mental yang memungkinkan kita tetap tenang dan seimbang dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan. Mengubah paradigma ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri yang terus-menerus. Namun, manfaatnya sangat besar. Kemampuan untuk hidup dengan lebih damai dan bahagia, tidak terpengaruh oleh gejolak emosi negatif yang bisa mengganggu kesejahteraan kita.